Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fani Rahmawati dari tingkat 3B Farmasi. Di video kedua ini saya akan memaparkan tentang asas-asas umum toksikologi dan mereview jurnal. Asas umum toksikologi terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada kondisi toksik, yang kedua ada efek toksik, yang ketiga ada wujud efek toksik, dan yang keempat ada sifat efek toksik. Asas umum toksikologi itu mempelajari faktor yang mempengaruhi timbulnya efek toksik dan bermanfaat untuk evaluasi ketoksikan suatu zat. Timbulnya efek toksik dari suatu zat kimia tertentu terjadi melalui beberapa tahap atau proses. Menurut Donatus tahun 2001, awalnya makhluk hidup terpapar toksikan, kemudian diabsorpsi. Setelah diabsorpsi dari tempat paparannya, lalu zat tersebut didistribusi ke tempat aksi, yaitu tempat sel sasaran atau reseptor yang ada di dalam diri makhluk hidup. Setelah itu terjadi interaksi antara zat toksikan dan sel sasaran. Nah, nanti dari situlah terjadi atau timbul efek toksik. Nah, selanjutnya kita akan memasuki macam-macam asas umum toksikologi. Yang pertama yaitu ada kondisi efek toksikologi. Menurut Loomis tahun 1978, kondisi efek toksikologi suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, untuk kondisi efek toksik ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada kondisi pemejanan yang meliputi jalur paparan, saat paparan, dosis paparan, lama dan kekerapan paparan. Nah, untuk lamanya paparan bisa dibagi menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Nah, apa sih perbedaannya akut dan kronis? Jadi, untuk pemejanan akut dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Akan tetapi, menurut toksikologi klinis, dalam kurun waktu 72 jam itu masih dikatakan pemecanan akut. Nah, untuk pemecanan kronis yaitu pemecanan yang dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Nah, selanjutnya ada kondisi makhluk hidup yang meliputi keadaan fisiologi dan keadaan patologi. Nah, untuk keadaan fisiologinya sendiri meliputi berat badan, umur, suhu, kehamilan, jenis kelamin, cek pengosongan lambung, status gizi, dan aliran darah. Nah, untuk keadaan patologinya sendiri meliputi penyakit yaitu pencernaan, kardiovaskuler, ginjal, dan hati. Asas umum toksikologi yang kedua yaitu mekanisme efek toksik. Mekanisme aksi toksik berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi toksik racun dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan sifat dan tempat kejadiannya, yang kedua yaitu sifat antaraksi antara racun dan tempat aksinya, yang ketiga yaitu resiko penumpukan racun dalam gudang penyimpanan tubuh. Asas umum yang ketiga yaitu wujud efek toksik merupakan perubahan biokimia, fungsional, atau struktural yang terjadi di dalam tubuh. Wujud efek toksik dapat berupa gabungan dari perubahan di atas. Misalnya, perubahan struktural berakibat terjadinya perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Nah, perubahan biokimia dapat disebabkan karena perubahan fungsional. Asas umum toksikologi yang terakhir atau keempat yaitu sifat efek toksik. Terdapat 2 jenis sifat efek toksik zat beracun, yakni keterbalikan dan tak terkebalikan. Ciri efek toksik terkebalikan yaitu yang pertama, kadar racun habis, reseptor kembali normal. Yang kedua yaitu efek toksik cepat hilang bila racun habis dan cepat kembali normal. Yang ketiga yaitu ketoksikan zat beracun tergantung takaran atau dosisnya. Sedangkan ciri efek
tak terkebalikan, yaitu satu, kerusakan menetap, yang kedua, penumpukan efek toksik, dan yang ketiga, pemberian takaran jangka panjang dan jangka pendek memberikan efek yang sama. Nah, sekarang saya akan mereview jurnal dengan judul Efek Toksik Formalin Terhadap Gangguan Fungsi Hepar. Formalin sendiri merupakan salah satu xenobiotik yang sekarang ini banyak ditemukan dalam industri makanan sebagai pengawet. Formalin merupakan larutan tidak berwarna dan memiliki bau yang menyengat. Di dalam formalin terkandung sedikitnya 37% formaldehid dalam air. Sebagai bahan pengawet biasanya ditambahkan metanol hingga 15%. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian eksperimental dengan rancangan penelitian post-test control group design yang dilaksanakan pada bulan September 2013 di UGM dengan menggunakan subjek percobaan yaitu tikus Wistar. Untuk prosedur kerjanya sendiri yaitu yang pertama ada intervasi terhadap tikus yang akan digunakan. Dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok K dan kelompok P. Kelompok K diberikan pakan standar dan air minum ad libitum placebo per oral. Kelompok perlakuan P diberikan formalin dengan dosis 0,1 ml per kilogram BB per hari. Setelah perlakuan selama 14 hari, dilakukan pengambilan darah sebanyak 3 ml dari pembuluh darah retroorbital tikus, kemudian darah dimasukkan ke dalam tabung dan sentrifus selama 15 menit. Selanjutnya, pengukuran kadar sigot dan SGPT dengan menggunakan diasyikit dan spektrofotometer. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan SPSS. Dari hasil penelitian bahwa nilai P lebih dari 0,05 yang berarti distribusi data normal. Distribusi data yang diperoleh normal, maka dapat dilakukan pengujian independen sampel t-test. Proses selanjutnya yaitu memilih uji yang akan digunakan dengan melihat pengujian homogenitas varian data melalui uji Leven. Pada uji Leven diperoleh nilai P sama dengan 0,00. Nilai P lebih dari 0,05 yang memiliki arti varian pada kedua kelompok sama. Nah, untuk analisis independen sampel t-test kadar sigot dan SGPT kelompok kontrol dan kelompok formalin diperoleh nilai P sama dengan 0,00. Nilai P kurang dari 0,005 dapat diartikan ada peningkatan kadar sigot dan SGPT hepar tikus putih. Selanjutnya ada kesimpulan dari jurnal yang telah saya dapat yaitu formalin per oral menyebabkan terjadinya peningkatan kadar sigot dan SGPT tikus Wistar yaitu dengan nilai P sama dengan 0,00. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.